Ya, masih kami lanjutkan ini bahasan mengenai pelayanan bibir sumbing bersama dengan narasumber kami Dr. Gigi dari RSPAU Harjolukito dengan Dr. Gigi Cahya Yustisia Hasan, Dr. Gigi spesialis bedah mulut dan maksilofacial, subspesialis celah oral dan maksilofacial. Nah, untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga, ingin bertanya juga, walaupun nanti di luar tema ini sedikit nggak apa-apa ya dokter ya, terkait dengan kesehatan gigi dan mulut juga boleh. Anda boleh telepon di 4477-666. Nah, masih mengenai bahasan pelayanan bibir sumbing ya dokter ya. Ini kan kalau tadi kan disampaikan tindakannya itu ada tahapannya dari pada saat lahir, deteksinya pada saat masih kehamilan, kemudian setelah lahir sudah harus disiapkan juga oleh seluruh tim. Kemudian nanti di 3 bulannya akan ada tindakan yang pertama. Di 9 bulan tadi ya kemudian ya? Mulai 9 bulan sampai 1,5 tahun. Tindakan yang berikutnya ya, karena itu ya? diharapkan saat bayi mulai belajar bicara, itu sudah mulai terkoreksi sehingga nanti tidak ada gangguan suara sengau, kemudian penelanan dan lain sebagainya, sehingga juga perkembangan tumbuh kembang bayi itu juga akan lebih lancar. Oke, ini kemudian tentu kan perlu keterlibatan multidisipliner juga ya dokter betul. ya? Seperti apa itu dok? Ya, keterlibatan multidisipliner ini tidak hanya dari tim medis ya, bisa juga yang non medis juga sangat berperan dalam hal ini, terutama untuk dukungan sosial, moral, dan tidak kalah pentingnya juga material, begitu. Nah, kalau selama ini memang ada yayasan, kemudian di RSPAU sendiri sudah ada clap center yang secara gratis cuma-cuma nanti akan membantu negara kita, membantu masyarakat kita untuk memberantas bibir sumbing di Indonesia ini. Kan kita pengen semua bayi, semua generasi ini senyumnya indah gitu. Betul. Ya. Nah, Senyum Harapan Nusantara lah. Ini nama yayasan yang di Jogja ya. Biar semua bisa tersenyum bahagia, produktif, bisa beraktivitas seperti biasa. Termasuk agar nanti adik-adik juga bisa berkomunikasi dengan lancar dan percaya diri gitu ya dokter ya. Bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa hidup di masyarakat tanpa minder begitu ya. Dan kita sangat support untuk itu. Tidak hanya dari Yayasan Senyum Harapan Nusantara, tapi dari RSPAU-nya sendiri. Seperti tadi pagi sebelum saya ke sini itu ada bayi berumur baru usia 1 bulan, begitu dengan bibir sumbing, kemudian mulai dari kita mengajarkan pemasangan lip tapping, kemudian nasal elevator juga dipasang supaya bisa mempersiapkan nanti setelah 3 bulan. Oh ya, mungkin tadi ada yang lupa belum kita sampaikan bahwa persyaratan untuk operasi itu bayi harus berusia minimal 3 bulan. 3 bulan ya. Kemudian berat badan harus di atas 10 pon. Kalau 10 pon itu berarti kurang lebih di atas 5 kilo. Kemudian angka leukosit itu sel darah putih yang menandakan bahwa itu ada infeksi atau tidak, itu harus kurang dari 10. Kemudian HB atau hemoglobin atau yang menunjukkan bahwa si bayi tersebut tidak kurang darah begitu ya, itu harus di atas 10 begitu. Berarti itu memang persyaratannya. Harus disiapkan dulu menuju di 3 bulan untuk tindakan itu ya dokter. Karena kalau itu semua belum tercapai, nanti juga akan karena tidak memenuhi persyaratan operasi, akan ada penundaan operasi, atau kalau dipaksakan nanti penyembuhannya juga tidak cepat begitu. Beresiko juga dokter ya. Bahkan kadang lebih sering gagalnya daripada berhasilnya kalau tidak memenuhi persyaratan Kalau operasi. gagal berarti kemudian sama saja tidak ada perubahan gitu dokter? Ya mungkin gagal itu sekian persen mungkin gagal, tapi bisa juga jahitannya itu tidak menyatu sehingga terus nanti terjadi sumbing lagi begitu. Dari keluarga, dari orang tua gitu, apa yang perlu disiapkan supaya nanti di 3 bulan itu anak bisa dalam kondisi yang sesuai dengan syarat untuk bisa melakukan tindakan dok? Ya, antara lain orang tua sangat berperan dalam proses pemberian makan, dalam rangka membesarkan hati si anak. Meskipun bayi, anak mesti tetap sudah mulai merasa ya, bahkan sejak di kandungan itu pun juga harus disiapkan. Nah, jadi nanti si ibu itu akan
menyesuaikan posisi bayi saat bayi disusui begitu ya, agak duduk posisinya, tidak boleh sambil tiduran karena nanti bisa tersedak. Kemudian bagaimana caranya supaya bayi lebih banyak asupan ASI begitu ya, cara pemberiannya kan juga sangat mempengaruhi itu peran orang tua. Jadi selain pemberian nutrisi juga pada aspek psikososial untuk si bayi sendiri gitu. Maaf, kalau untuk ibu sendiri pada saat kehamilan, Dok, sebenarnya nutrisi apa sih atau suplemen apa yang penting sekali untuk bisa mencegah terjadinya ini? Ya, biasanya ini sudah diatasi oleh dokter kandungan ya. Biasanya saat ibu hamil, bahkan sebelum hamil kalau sudah konsultasi pada spesialis kandungan, itu akan dipersiapkan antara lain HB tidak boleh kurang. Kemudian nanti pemberian asam folat berpengaruh dan juga vitamin-vitamin yang mendukung. Kemudian juga nanti akan ada ahli gizi yang mengatur itu, memberi penjelasan pada ibu apa saja yang harus dikonsumsi selain protein yang tinggi, kemudian vitamin-vitamin, terus juga menghindari obat-obatan yang jadi obat-obatan tuh ada yang aman untuk ibu hamil, ada yang tidak. Jadi untuk ibu hamil sebaiknya menghindari obat-obatan yang dibeli sendiri, karena mungkin ibu-ibu juga tidak tahu ya apakah obat itu nanti akan berpengaruh pada bayinya. Kemudian ini juga sangat penting pesan untuk para bapak ya. Ya, para ibu mungkin juga ada yang merokok, tapi kebanyakan di Indonesia kan para bapak ya. Tolong mulai hari ini stop merokok. Karena sebenarnya lebih banyak kerugian dari merokok itu sendiri daripada keuntungan. Bayangkan itu membakar uang. Kemudian juga polusinya bisa mempengaruhi masyarakat sekitar. Iya, betul. Nanti kalau ada usia produktif juga akan mempengaruhi nanti saat hamil dan lain sebagainya. Dan perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. Iya, betul sekali. Ini makanya di hari ini saya baru tahu ternyata salah satu faktor yang menstimulus terjadinya bibir sumbing itu karena kena salah terpaan. Satunya itu terpaan dari asap rokok itu ya, polusi itu betul, ya. Betul. Yang orang mungkin dia dengan santai merokok, tapi yang di sebelahnya nggak santai banget ini bro. Gitu. Sangat tidak santai. Sangat gitu nggak ya. santai itu efeknya. Bahkan kita pun yang tidak hamil pun kan juga bisa ini ya terganggu begitu. Iya, dokter ini saya juga ingin menanyakan kalau terkait dengan support secara psikologis itu kan sangat penting juga ya. Betul. Terutama kalau pada saat sudah mulai dewasa dan masih merasa kok aku berbeda gitu dengan orang-orang di sekitarku, dengan keluargaku gitu. Ini dari tadi kan ada Yayasan Senyum tadi itu ya. Itu apakah ada kegiatan juga yang mendukung ke sana, Dok? Ya, kalau di RSPAU sendiri itu sudah ada psikolog yang masuk dalam. Jadi di RSPAU itu sudah ada tim khusus untuk Cleft Center ini, mulai dari non medis sampai medis, ada psikolognya juga. Di sana juga ada mulai dari perawat, mulai dari bahkan kami semua sudah berkomitmen mulai dari admisi, mulai dari tenaga administrasi itu sangat mendukung adanya pendirian Cleft Center ini. Karena kita memang sangat ingin untuk menuntaskan bibir sumbing di Indonesia, terutama ya yang dekat-dekat dulu, tapi kami juga rutin mengadakan pengabdian masyarakat juga begitu. Tidak kalah pentingnya nanti di Harjolukito sendiri, di RSPAU sendiri, terus kami juga keluar entah sekedar penyuluhan atau tindakan yang nyata begitu. Ini tindakan ataupun juga penyuluhan ini satu langkah yang sangat positif, karena kalau tadi dokter sampaikan di Indonesia ini cukup sebarannya ada, tapi di daerah tertentu gitu yang mungkin edukasinya masih kurang, itu angkanya lebih tinggi. Jadi sosialisasi menjadi sesuatu yang penting gitu ya, Dok ya. Dari atau mungkin edukasinya sudah sangat tinggi, tapi polusi di daerah tersebut sangat tinggi, itu juga mempengaruhi sekali. Juga ya. Di Yogyakarta gimana nih kalau untuk angkanya sendiri? Kalau angka tidak terlalu tinggi tapi masih ada. Banyak tuh dalam artian kalau 2,1 per 1000 itu sebenarnya di seluruh Indonesia atau dunia itu Jogja tidak mencapai angka itu, tapi masih ada. Nah, kebanyakan yang datang ke Jogja itu juga pendatang begitu. Ada kalau yang tadi pagi datang itu dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Ada dari Jawa Tengah juga.
Dari Kalimantan, dari Lombok pun ada yang datang ke sini. Ini karena memang percayanya di Harjolukito soalnya dokter ya. Semoga begitu dan semoga kami bisa memenuhi harapan masyarakat. Iya ini karena kalau nggak ditangani langsung oleh dokter Yusti kayaknya enggak nih. Ya sebenarnya bukan cuma saya ya, keberhasilan untuk suatu penanganan kasus bibir sumbing, langit-langit sumbing itu semua karena komitmen kita bersama, gerakan tim bersama. Coba saja tidak ada tenaga administrasi juga nggak akan jalan. Coba tidak ada petugas radiologi juga tidak akan jalan. Begitu juga ahli gizi, psikolog, bedah plastik, kemudian dokter anak dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Karena memang ini kegiatan teamwork ya. Kerjasama dari tim dari Lab Center di Harjolukito, begitu. Termasuk dukungan kepada ibunya juga. Betul. Ya dokter ya. Itu tidak kalah pentingnya. Karena nanti kalau tim dokter multidisiplin itu kan mendampingi pada saat ada di pusat kesehatan, tapi di luar itu anak akan didampingi oleh ibunya yang akan terus yang menemani, sehari-hari menemani, yang akan memberikan support gitu tentu ke depannya. Ya. Dokter, ini kalau dari luar Jawa atau luar DIY untuk datang ke Harjolukito berarti harus ada rujukan dulu untuk memeriksakan untuk tindakan bibir sumbing ini atau seperti apa? Ya, untuk pelayanan operasi bibir sumbing itu selain yayasan, sebenarnya BPJS juga bisa. Tapi seandainya dia tidak memiliki BPJS, tidak usah pakai rujukan dari manapun, kami siap menerima. Begitu. Tidak karena memang dipersulit itu ya? oh tidak. Begitu datang akan kami layani dengan sangat senang hati. Karena Harjolukito siap melayani dengan setulus hati. Ya. Begitu. Jadi datang itu nanti akan ada pemeriksaan awal itu, kemudian setelah itu seperti apa biasanya tahapannya dokter? Ya, tentunya menyesuaikan dari Kondisi apa yang ya? diperlukan dari bayi itu ya. Misalnya datang masih dalam kondisi sangat bayi. Kenapa saya bilang sangat bayi? Karena memang ada bayi yang baru umur berapa hari masih merah begitu sudah dibawa. Nah, itu nanti akan kita salurkan untuk misalnya bagian anak dulu, kemudian nanti ke psikolog dulu untuk ibunya, untuk menguatkan psikis ibu dan psikis bayinya, begitu. Nah, tetap ada tahapannya, jadi tidak akan sia-sia. Cuma kadang ada yang tidak sabar, dikiranya kok nggak segera dioperasi sih, Mumpung begitu ya. masih kecil. Iya, dikiranya semakin cepat itu semakin baik, padahal tidak begitu. Nah, ini untuk orang tua mohon bersabar karena ada tahapan yang harus dilalui yang nanti harus sesuai dengan usia bayi tersebut, begitu. Kalau terlalu terburu-buru juga tidak baik, tapi terlambat juga sangat tidak baik. Begitu. Ya. Adakah yang dokter Yusti pernah temukan itu sampai dengan dewasa tidak dilakukan? Ada. Kemarin yang datang usia berapa ya? 40 atau 50 masih ada langit-langit sumbingnya. Begitu. Itu karena ketidaktahuan atau bagaimana waktu itu? Nah, jujur itu kurang tahu ya, karena bagi kami tenaga medis maupun non medis yang sudah berkomitmen dalam Lab Center ini sudah tidak habis-habisnya memberikan edukasi melalui penyuluhan ataupun mendatangi jemput bola begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa beliau tinggal di daerah yang terisolir, yang edukasi ini tidak sampai, tidak terjangkau tenaga kesehatan. Seperti misalnya saat saya pernah dikirim ke Kalimantan begitu, ada yang untuk mencapai daerah yang tempat saya ditugaskan itu, padahal itu juga sudah agak terpencil ya. Itu membutuhkan waktu naik perahu yang di perjuangan ini ya, Dok, ya. Itu bisa berapa, 1 hari atau berapa begitu ya. Saya kurang tahu juga, tapi kenyataannya memang begitu. Jadi perjalanan darat kemudian mendayung dan lain sebagainya ya. Usahanya beragam gitu ya. Ini sudah ada satu upaya layanan yang mudah diakses oleh Anda di Harjolukito ya. Selengkapnya nanti akan kami lanjutkan perbincangan ini. Jangan kemana-mana, obrolan pagi segera kembali.